Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya De Okta Priyadi, NIM 19060039, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen Pak Dr. Alpon Satyanto SEME. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama, persoalan ekonomi. Yang kedua, batasan-batasan. Yang ketiga, ruang lingkup. Dan yang keempat adalah manfaat. Baiklah, kita akan mulai dari bagian dan poin yang pertama adalah persoalan ekonomi. Ketidakseimbangan antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas menyebabkan diperlukan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu ekonomi. Beberapa persoalan pokok yang diharapkan mampu dipecahkan melalui ilmu ekonomi. Persoalan tersebut meliputi bagaimana mengombinasikan sumber daya yang dimiliki agar dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ada dan beberapa banyak tiap barang dan jasa perlu dihasilkan dan bagaimana pula cara mendistribusikan tiap barang dan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Baiklah, kita akan masuk ke poin yang kedua, batasan-batasan. Ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Bentuk sistem dengan corak keperaturan pertama disebut sistem liberal atau kapitalis. Sebaliknya, sistem yang serba diatur atau dikomandoi oleh pemerintah disebut sistem sosialisme atau komunisme. Di antara kedua sistem ekonomi tersebut, masih terdapat satu bentuk yang disebut sistem campuran. Dalam sistem ekonomi terdapat nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, aturan-aturan. Berikut kesepakatan akan tujuan otoritas bersama dan kekuasaan untuk mengarahkan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama. Sejarah pemikiran ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perkembangan pemikiran ekonomi sejak awal peradaban manusia hingga pemikiran ekonomi modern. Itulah tadi poin yang kedua. Baiklah, kita akan masuk ke poin yang ketiga, ruang lingkup. Akan ada 16 bab. Bab yang pertama akan membicarakan beberapa hal tentang persoalan ekonomi, ruang lingkup ekonomi, serta manfaat. Bab yang kedua berisi pemikiran dari ahli para ekonomi pada era klasik. Bab yang ketiga khusus membahas pemikiran tokoh utama kaum klasik, yaitu Adam Smith. Bab yang keempat akan membahas tentang tokoh klasik lainnya. Dan pada bab kelima sampai ketujuh akan membahas tentang pemikiran tokoh sosial atau komunis. Bab ke-8 akan menguraikan bagaimana pokok-pokok dari kubu neoklasik mematahkan serangan Marx terhadap sistem liberal yang dianjurkan kaum klasik. Bab yang ke-9 membahas bahwa di tokoh aliran pandang ekonomi yang sedikit teori dari pemikiran utama. Bab 10 membahas pandangan dari tokoh lain yang disebut aliran kelembagaan. Bab ke-11 akan membahas pandangan dari tokoh utama modern, yaitu Keynes. Bab ke-12 akan menjelaskan pandangan dari pendukung Keynes, baik neo-Keynesian maupun
pasca Neo-Keynesian. Bab ke-13 akan menguraikan pemikiran dari aliran monetaris. Bab ke-14 akan menguraikan pandangan dari aliran sisi penawaran. Bab ke-15 akan membahas pemikiran aliran ekspektasi rasionalis atau RATEX. Bab yang ke-16 atau bab yang terakhir akan membahas pemikiran yang dibicarakan mulai dari bab 1 sampai bab 16. Itulah tadi ruang lingkupnya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke poin yang keempat atau poin yang terakhir. Adalah manfaat. Dengan mempelajari sejumlah pemikiran ekonomi dan sistem perekonomian, kita akan mengetahui teori yang digunakan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi tertentu, kebaikan dan kelemahan setiap pendekatan yang digunakan. Semua itu digunakan sebagai dasar mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi di dalam negeri, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Itulah tadi materi terakhir dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.